Shalom Pak Esra, saya Andreas. Mau bertanya mengenai bulan dan tanggal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu saya mengatakan bahwa itu diadopsi dari perayaan kafir, itu bukan berarti bahwa Kristen itu menyembah kafir. Tidak. Ya. Itu adalah perayaan tandingan yang dilakukan oleh gereja untuk menghadapi perayaan kafir yang sudah ada, yaitu perayaan Saturnalia. Orang Kristen sendiri tidak tahu. Pendeta kaliber, semua pendeta di dunia, termasuk di Sumatera Utara ini, nggak tahu kapan, tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada satu pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Esra Soru ini. Pak Pendeta, kalau memang Yesus itu tidak lahir di tanggal 25 Desember, lalu siapa yang lahir di tanggal 25 Desember ini? Lalu kapan Yesus itu lahir? Kalau memang Yesus itu tidak lahir di tanggal 25 Desember, kenapa kita merayakan Natal? Jadi pertanyaan jemaatnya mulai kritis terhadap pendetanya, karena mereka selama ini merayakan Natal di tanggal 25 Desember, seolah-olah itu hari kelahiran Yesus, ternyata itu hari lahirnya anak Dewa Matahari. Kemudian Ustadz Ihewaloni pernah mengatakan, sampai detik ini orang Kristen dan pendeta terkemuka di dunia tidak tahu kapan dan tanggal berapa Yesus itu dilahirkan. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Shalom Pak Esra, saya Andreas. Mau bertanya mengenai bulan dan tanggal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Di Lukas 1 ayat 26 ada tertulis di bulan yang ke-6, yang mana pada penanggalan saat itu Gregorian menunjuk pada bulan Maret, karena bulan pertama awal tahun Yahudi itu September. Jadi 9 bulan usia kandungan setelah Maret adalah Desember. Namun, ada dengar penjelasan Bapak bahwa kelahiran Tuhan Yesus di bulan Desember itu diadopsi dari kepercayaan kafir tentang Dewa Matahari. Mohon tanggapan dan penjelasannya. Terima kasih. Begini, saya memberikan penjelasan ini sudah paham bahwa pada waktu saya mengatakan bahwa itu diadopsi dari perayaan kafir, itu bukan berarti bahwa Kristen itu menyembah kafir. Tidak. Ya, itu adalah perayaan tandingan yang dilakukan oleh gereja untuk menghadapi perayaan kafir yang sudah ada, yaitu perayaan Saturnalia. Ya, jadi ini bukan berarti bahwa orang kafir punya perayaan 25 Desember, lalu orang Kristen ikut-ikutan menyembah, bikin Natal dan akhirnya menjadi kafir. Tidak. Ya, itu adalah perayaan tandingan. Jadi ada banyak orang yang Kristen, ya, sejak Konstantin naik tahta, banyak orang yang KTP-nya saja dalam tanda petik KTP-nya Kristen tapi hatinya tidak Kristen. Mereka bisa ada di dalam Kristen, dalam gereja, tapi mereka juga tetap merayakan hari-hari raya kafir, ya, festival Saturnalia. Dan pada tanggal 25 Desember itu mereka membakar pohon-pohon, lilin-lilin di pohon-pohon evergreens, ya, untuk perayaan Dewa Matahari. Kita tahan sejenak penjelasan dari Pak Pendeta Esra Soru ini. Jadi Pak Pendeta Esra Soru ini mengatakan dengan sangat jelas di tanggal 25 Desember itu bukanlah hari lahirnya Yesus, tapi itu hari lahirnya anak Dewa Matahari. Kemudian karena banyaknya orang Kristen yang ikut merayakan anak Dewa Matahari ini, orang Kristen takut kehilangan jemaatnya, makanya mereka mengadopsi di tanggal 25 Desember ini seolah-olah itu hari lahirnya Yesus. Jadi dengan sangat jelas dikatakan di tanggal 25 Desember bukanlah hari lahirnya Yesus, tapi itu hari lahirnya anak Dewa Matahari. Selama ini kan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ihewaloni itu ternyata benar, karena Ustadz Ihewaloni pernah mengatakan, pendeta terkemuka di dunia mengatakan sampai detik ini kami tidak tahu kapan lahirnya Yesus ini. Di tanggal berapa lahirnya Yesus ini? Sampai hari ini pendeta terkemuka di dunia tidak tahu. Akhirnya kan banyak saudara kita yang di Kristen itu mengolok-olok Ustadz Ihewaloni, mencaci maki Ustadz Ihewaloni. Ternyata benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Ihewaloni.
Sampai hari ini pendeta tidak ada yang tahu kapan Yesus itu lahir. Ternyata di 25 Desember itu hari lahirnya anak Dewa Matahari. Nah, jadi kepada teman-teman di sini kita dengarkan selanjutnya. Nah, gereja merasa bahwa itu perlu diberikan perayaan tandingan supaya bukan supaya jadi kafir, bukan, supaya orang Kristen berhenti pergi menyembah ikut perayaan kafir, supaya gereja punya perayaan sendiri. Nah, perayaan-perayaan itu dibikin sama supaya nanti kalau di sana di kafir 25 Desember, lalu kalau Kristennya bikin 20 Desember, nanti 20 Desember mereka ada di gereja, 25 Desember di sana lagi. Gitu. Jadi dibikin sama supaya menjadi perayaan tandingan. Itu sebenarnya. Nah, tetapi itu adalah penjelasan dari abad-abad yang lebih kemudian. Nah, belakangan saya mendengar penjelasan-penjelasan seperti misalnya dari Pak Bambang Nursena yang memberikan data-data yang lebih tua bahwa Yesus dilahirkan tanggal 25 Desember. Lalu kira-kira argumentasinya yang mirip-mirip saudara katakan tadi. Tapi saya kira saudara salah di dalam memberikan pertanyaan itu ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pak Pendeta Esra Soru ini. Jadi Pak Pendeta Esra Soru ini mengatakan, kemudian Pak Bambang Nursena itu memberikan data-data yang lebih tua. Yesus itu lahir di tanggal 25 Desember. Tapi sampai hari ini pendeta terkemuka di dunia saja tidak tahu kapan Yesus itu dilahirkan. Mereka yang selalu melakukan penelitian terhadap Yesus ini, terhadap kelahiran Yesus ini, sampai detik ini mereka tidak tahu kapan Yesus itu dilahirkan. Jadi mereka selama ini bukanlah merayakan hari lahirnya Yesus, tapi mereka itu merayakan perayaan anak Dewa Matahari di tanggal 25 Desember ini. Kalau lahir di tanggal 25 Desember tahun 1993 itu saya lahir di tanggal 25 Desember tahun 1993. Bisa dicek KTP saya. Kemudian di sini Pak Pendeta ini malah nyalahin yang bertanya. Jadi sudah jelas di sini Yesus tidak lahir di tanggal 25 Desember. Mungkin pertanyaannya terlalu kritis, takut banyak yang mualaf atau berpindah ke agama yang lain. Akhirnya kita menyalahkan yang bertanya. Jadi kepada teman-teman di sini perlu kita sampaikan juga di sini. Kalau kita menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Esra Soru, itu bukan kita membenci. Kita tidak pernah membenci saudara kita ini Kristen ataupun pendeta. Kita hanya menanggapi apa yang disampaikannya. Jadi kalau kita membenci, itu kita mencaci maki atau kita menunjuk kepada beliau dengan tangan kiri, itu membenci. Tapi kalau saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Esra Soru, itu bukan saya membenci. Karena Yesus dan Nabi Isa itu adalah satu sama, yaitu sama-sama, itu orang yang sama. Maksudnya seperti itu, dia itu orang yang sama. Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.